Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat atau pesan tentang ketakwaan. Itulah sebabnya mengawali khutbah ini tidak lupa khatib berpesan atau menyampaikan wasiat kepada khususnya pada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga terus berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah kami pada kesempatan kali ini adalah tentang hak asasi Allah, hak asasi Tuhan. Kita sering mendengar tentang adanya hak asasi manusia yang memang benar bahwa kita sebagai manusia punya hak asasi yang menjadi milik kita. Islam juga dalam hal ini sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa dalam ajaran Islam pun ada hak asasi manusia. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di awal tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 36, kata Allah yang artinya lalu setan memperdayakan keduanya. Yang dimaksud di sini adalah Adam dan Hawa dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan yang ada di surga ketika keduanya berada di sana. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ini sebagian ahli tafsir menyuplik ayat ini sebagai salah satu dalil adanya hak asasi manusia, yakni bahwa kita punya hak untuk hidup dan tinggal di bumi ini, dan kita juga berhak untuk hidup bahagia. Itulah sebabnya maka ketika ada yang mengganggu kebahagiaan kita, mungkin kita tidak punya salah, tiba-tiba kita difitnah, kemudian ditembak, dibunuh, maka memang kita punya hak untuk mempertahankan hak asasi kita. Atau juga kasus-kasus lain yang ketika kita tidak salah secara hukum, kemudian tiba-tiba kita diperlakukan zalim oleh orang lain atau oleh penguasa dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun demikian sebagai manusia, kita juga hendaknya tidak lupa
bahwa ada hak-hak Allah terhadap diri kita manusia ini. Dan wajarlah ketika Allah memiliki hak pada kita. Kenapa? Karena memang Allah adalah pencipta kita. Kita adalah ciptaannya. Allah adalah khalik, kita adalah makhluk yang tentunya pencipta punya hak terhadap apa yang diciptakannya. Sama ibaratnya kita kalau katakanlah membuat sesuatu barang, misalnya kursi kah, meja kah, kemudian setelah kita lihat aduh kurang bagus, kita bongkar lagi. Itu hak kita pencipta. Begitu juga Allah terhadap ciptaannya ini punya hak-hak tertentu. Di antaranya yang pertama, ayat yang kedua saya sampaikan di awal tadi, itu ada di dalam surat Al-A'raf 172. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berkata atau seraya berfirman. Kata Allah, ya, Allah pernah sebenarnya bertanya kepada kita ketika masih di alam ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kita menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Arti yang terkandung di dalam ayat ini yang berkaitan dengan hak Allah adalah, Allah yang pertama sekali adalah Allah berhak untuk diakui, diyakini bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah menuntut kepada kita manusia ini untuk mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita. Dan itu tidak boleh sampai terjadi. Seharusnya manusia jangan sampai tidak mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhannya. Makanya dalam ajaran Islam, dosa yang paling besar dan tidak bisa diampuni ketika orang itu melakukan dosa tersebut adalah dosa musyrik, dosa mensekutukan Allah, dosa yang menganggap ada Tuhan selain Allah, atau dosa yang menganggap bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini. Artinya tidak mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan kita. Itulah sebabnya kita wajib sebagai seorang muslim harus terus-menerus memperbaharui iman kita, memperbaiki iman kita, menguatkan keyakinan kita bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Ya, kata Nabi itu, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah terus iman kalian dengan sering berzikir, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kenapa harus kalimah la ilaha illallah sebagai kalimat yang paling pas untuk memperbaharui iman kita? Karena dengan kalimah la ilaha illallah itu mengantarkan kepada kita, menguatkan keyakinan kita bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Boleh secara lisan agar kuat hati kita. Boleh juga zikir qalbi, misalnya dalam hati, atau zikir pelan-pelan. Yang penting ada fungsinya bahwa itu meyakinkan kita tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalimat la ilaha illallah kenapa harus sering kita ucapkan? Ini diharapkan ketika kalimat itu sudah merasuk di dalam diri kita, semua yang kita lakukan itu adalah karena Allah semata-mata. Bismillah, saya lakukan sholat benar-benar karena Allah, puasa karena Allah, mencari nafkah karena Allah,
beribadah lainnya karena Allah, sedekah karena Allah, karena di dalam diri kita sudah tertanam tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ibadah kita ini memang hanya untuk Allah semata-mata. Yang kedua, hak Allah lain adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kata Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah sebagai Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Allah punya hak untuk kita sembah, untuk kita ibadahi. Dan kita tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadanya. Artinya kita sebagai manusia, lebih-lebih kita sudah beriman, maka mari sebagai kewajiban kita dan juga sebagai pengakuan hak Allah, kita rajin-rajin sholat. Intinya kita rajin ibadah. Ibadah itu kan sebagian ahli membagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah kita menyembah Allah, sholat, terutama sholat 5 waktu. Adik-adik saya yang baru balik, usahakan jangan tinggalkan sholat 5 waktu, ringan sekali itu. Insya Allah kalau kita tidak tinggalkan sholat 5 waktu, itu merupakan bekal. Bahkan sebagian ulama menafsirkan, kita kalau punya amalan-amalan lebih, misalnya salah satunya tidak pernah tinggal sholat 5 waktu, suatu saat ketika kita ada kesusahan, kita berdoa, insya Allah Allah akan tolong. Karena wujud ketakwaan, salah satu wujud ketakwaan adalah sholat 5 waktu itu. Dan Allah berjanji bagi yang bertakwa akan dimudahkan jalan hidupnya. Kan seperti itu. Ya, tambah juga sholat-sholat sunnah. Karena ini merupakan bentuk ibadah langsung kepada Allah. Ibadah ghairu mahdoh yang tadi. Kalau kita beramal untuk orang lain, kita mencari nafkah untuk anak istri kita, duniawiyah sifatnya. Kita sedekah di masjid, kita sedekah membuat jembatan, atau kita berbuat baik apapun. Kalau kita niatkan karena Allah, maka itu juga merupakan ibadah. Tapi ghairu mahdoh, tidak langsung menghadap Allah, bukan sholat. Tapi nilainya insya Allah punya nilai tersendiri, ada pahalanya ketika kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti khutbah kali ini adalah yang pertama, perkuat iman kita jangan sampai jatuh pada kesyirikan. Kesyirikan itu mensekutukan Allah, menganggap ada kekuatan gaib selain Allah. Ya, misalnya pohon ini punya kekuatan, patung ini punya kekuatan, itu merupakan bentuk-bentuk syirik. Atau juga dalam bentuk yang saya katakan tadi, kita tidak mengakui keberadaan Tuhan, itu juga merupakan syirik. Kemudian yang kedua adalah mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah ya, sebagai wujud kewajiban kita yang sudah banyak perintahnya baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, dan juga sebagai wujud pengakuan atau mengindahkan hak-hak Allah. Inilah khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bisa dipahami, tetapi mudah-mudahan kita sama-sama bisa mempertebal iman kita dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.